Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kopi wae. Gulone pucuk sen. Lho gulone. Ya wis. Alhamdulillah kesempatan ini tenang dan insyaallah hari Rabu kita akan mengikuti pilihan serentak pilkada serentak pilkada tingkat provinsi dan kabupaten serta kota. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala terus memimpin kita untuk memilih orang yang berkarya, yang memberikan manfaat, memberikan ketenangan, ketentraman dan manfaat bagi bangsa Indonesia, bagi kaum muslimin dan bagi masa depan ini. Jamaah rahimahullah, mari kita lanjutkan kajian kita masih di wilayah Tayammum, jadi juga Tayammum, tapi ini anak dari di pasar. Di catatan saya di halaman 34 pasal bagian atas, yaitu di halaman 34 pasal bagian atas. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi amin. Allahumma a'limna al-kalima wa fahimna bihi wal muslimin. Faslun wal fardu mimma dzakarnahu adliyatu wa maskur wajhi wa maskur yadaini bidor badaini aw aksar wa taqdimul wajhi ala yadaini wa sunanuhu at-tasmiyatu wa taqdimul yumna ala yusra. Faslun tawiful sujud kasar wal fardu taifatun tayammum mimma sahih barang datang akan yang berarti tolu imma iku aniyah pertama niat wa masbul wajhi lan usap wajah melalui lan usap wajah wa masbul yadaini lan usap tangan loro bidor badani kelawan rom tepukan tangan ditepuk ini goni tanah atau goni nek kalimat pukulan sampai di Jawa Barat ini langsung tepukan awak akaro boleh ada wajah timur wajib dan disini musak wajah ala lihat ini atas tangan wasunan budaya sunai tayamum wa tasmiyah moco bismillah wa taqdimul yumna lan dinake bagian kanan ala yusra di atas bagian. Jamaah pendengar rahimahullah. Fardu tayammum itu sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh
Abu Ishaq Ibrahim bin Ali Al-Fairuzabadi ada tiga. Yang pertama ialah niat, yang kedua mengusap wajah, yang ketiga mengusap kedua tangan. Mengusap wajah dan kedua tangan itu dengan menepuk debu 2 kali, sekali untuk wajah, sekali untuk kedua tangan. Tetapi di sini boleh awal perbuatannya. Misalnya untuk tangan tidak sekali 2 kali, sekali untuk tepukan pertama, sekali untuk tangan, sekali untuk kiri. Muka juga boleh menggunakan 2 tepukan, sekali tepukan untuk bagian kiri, untuk bagian kanan, sekali tepukan bagian kiri. Tetapi sesungguhnya cukup hanya 2 tepukan, tepukan pertama untuk muka, tepukan kedua untuk kedua tangan. Asal pintar melaksanakan dan menjalankan. Jamaah rahimahullah, 3 dari rukun ini yang pertama diambil dari sebuah hadis tentunya. Kemarin di dalam hadis itu kita temukan bahwa syarat sahnya wudu harus niat, dan dasar hukumnya dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga ahli hadis lainnya bersumber dari Umar bin Khattab, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Itu tentang niat. Dan niat ini menjadi rukun qalbiyah dari setiap amalan. Di dalam sholat niat jadi rukun qalbiyah. Di dalam wudu niat jadi rukun qalbiyah. Di dalam tayammum niat jadi rukun qalbiyah. Maknanya apa? Rukunnya sebuah perbuatan yang adanya di hati. Hatilah yang melaksanakan. Karena yang namanya niat itu adalah qasdul qalbi, niat hati untuk melakukan. Caranya qasdu syai'in muqtaran bi fi'li wa mahallu al-qalbu wa dalam yaitu berupaya melaksanakan sesuatu, kemudian dikaitkan dengan gerakan hati dan dilakukan dalam pertama kali melakukan perbuatan. Qasdu syai'in, niat sesuatu, taron dipilih diikuti dengan perbuatan, wa mahallu qalbu, tempatnya di hati, sedang membaca di dalam mulut, wa talaffuzu biha sunnah, melafazkan di mulut sunnah. Nah, kemarin masalah niat itu jika yang diperbolehkan untuk kita sholat menggunakan tayammum, niatnya nawaitu tayammumi istibahati sholat. Saya niat tayammum untuk diperbolehkannya sholat. Saya niat tayammum untuk diafsahkannya sholat. Itu. Jadi niatnya untuk pengafsahan, pembolehan sholat. Nah itu baik itu tayammum litoharah, yaitu tayammum ganti mandi asal besar, maupun tayammum liizalatil hadas, tayammum untuk menghilangkan hadas. Contohnya tayammum untuk gantinya wudu. Tayammum karena pernah kentut, setelah wudu pernah kentut, pernah sentuhan, pernah juga kencing dan seterusnya. Itu tayammum. Nah, di sanalah ketika orang melaksanakan niat berada di hati. Bagaimana kalau tidak diucapkan dengan mulut sahwa sah, bahkan yang tidak sah diucapkan dalam mulut tapi hatinya tidak ikut bermulut.
Artinya orang melu kencang metode ngopres tapi artinya orang melu malah rasa sisa can memoni ati dikeren utawa ati dikeren kencang menang orang rasa. Dua, masul wajib. Masul itu masa yang sabu masa maknanya apa? Maknanya usap. Usap jadi tidak harus menggunakan apa pada kemudian debunya dikucur ya. Tapi tangannya ditepukkan di debu kemudian diusapkan di muka, itu yang namanya maskul wajib. Jadi jangan sekali-kali tayamum basah, enggak sah saja sih, tapi ya sengsara belum apa arus sebatok belum di oporane taborake ini rai nasi porapik ini terus nasib api wong kudu mlayu kabeh. Ayo wong wis sholat iki yo ora oh ya nasib ora. Nasib api di situ. Itu yang dimaksud masrul wajib, usap wajah diusap dengan tanah yang tadi telah dilakukan melalui tepukan tangan. Pertanyaan sampai tangannya orang belokok, Pak Kiai tidak usah belokok, pokoknya tepukkan dan di sana sangat tipis sekali. Bahkan seandainya kira-kira tebal, itu bisa di diketok nih Pak dengan tangan besar, tipis, menengerai orang jelena. Jelas sudah. Jadi orang butuh pada orang butuh. Nek wong itu kan kudu basah kabeh, uyuh kabeh karena tahu itu sifatnya ialah untuk tahlil halal, tahlil haram, menghalalkannya atau menghalalkan yang namanya sholat dan memegang Quran tidak boleh dilakukan haram punya kecuali tidak punya hadas dan tidak punya hadas besar atau hadas kecil. Itu. Lalu mengusap kedua tangan. Mengusap kedua tangan ini kemarin ada dua penjelasan dari ulama ahli fikih kita. Yang pertama ialah untuk membuat pengusapan ke dalam jiwa. Di sini tertulis sumayamu dzalika ila mirfaqi sumayidu badnaka fil qadira. Dalam mengusap debu kedua tangan itu diupayakan sampai kedua siku. Jadi dari depan, dari ujung jari bagian kanan di tangannya itu ditadahkan ke atas, lewat bawah itu tangan terus berjalan. Setelah sampai ke siku, lalu naik putar, semuanya dulu diputar, masuk ke jempolan kanan. Lalu setelah menempel di jari jempolan kanan, itu gantian tangan kanan itu berada di bawah telapak tangan kiri, ditarik ke bawah lagi sampai ke siku, diputar jempolannya sampai ke jempolan sisi kiri. Kayak gitu doang. Iya. Tapi nek orang diapalake orang kayak begini. Akhirnya kok ngomong tubuh akhirnya kok jelas sah. Tetapi
itu apa namanya repotake. Di zaman sebelum diperboleh, sebelum ayat itu diturunkan, ada sahabat Nabi yang saat malam hari itu mimpi basah. Tiba sholat subuh, nggak ada air gitu. Akhirnya sahabat guling-guling orang ini tanah, ini lebih pasir, guling terus sampai ke bulu. Akhirnya baru sholat. Begitu sholat sampai ke Madinah, sahabat itu bertanya, ya Rasulullah, saat engkau kirimkan aku sebagai syariah bersama teman-teman, kami ini bicara mimpi basah. Lalu tiba sholat subuh, aku tidak ada air, hanya aku guling-guling di pasir, guling-guling di tanah. Lalu melakukan sholat. Bagaimana ya Rasul? Nabi terdiam sebentar. Lalu turunlah ayat dulu dan caranya. Fa illam tajidu ma'an fatayammamu sha'idan thayyiban. Jika kau tidak menemukan air, maka bertayamumlah di bumi yang suci. Dan Nabi mengajari enggak usah guling-guling. Itu seperti tadi. Mukanya kayak begini. Yang satu lagi, ketika di tangan itu hanya sampai ilal aini, sampai apa itu ugel-ugeling tangan. Jadi orang teko sikut, nih teko sikut kan kayak begini. Nih teko ugel-ugel kayak mau kesemangan, apa kesemangan kalungan. Semangat kalungan sini teko ugel-ugel. Nah, jadi sampean monggo pilih yang mana. Nah, kalau andai kata dari dua pilihan itu yang paling hati-hati, terakhir kita pilih ikhtiar, kehati-hatian. Yang paling hati-hati adalah mengusap kedua tangan sampai siku. Ini yang paling hati-hati. Nah, kalau hanya di pergelangan tangan dong, itu meski ada dasarnya, tapi maaf, tidak termasuk hati-hati. Beda dong Pak, hati-hati dengan tidak hati-hati. Selanjutnya, sunnahnya. Sunnahnya kui baca bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu dayan istighfar sholat. Kemudian sunnah yang kedua, mendahulukan bagian kanan. Nek sampean kok umpamani ngusakai laikan dhisik kuwi ning ngangge aparane set pertama dia nganggo pemukulan satu untuk rai, satu untuk rai sebelah mana. Nek kok tangan dhisik, memberi tangan itu sunnah. Seandainya orang tidak baca bismillah, sah tidak? Dijawab sah. Wong itu bismillah adalah sunnah. Ya sah itu ya ada nanti makhluk, karena itu perbuatan baik kok ditinggalkan, tetapi tetap sah. Jadi sah itu pokoknya tidak termasuk batil, baik itu nanti dihukum makruh atau ibadah, yang jelas itu sudah sah. Wong itu kan sunnah, dijalani oleh umat, orang dijalani, orang dikampuni kalau lain. Yang wajib kan dijalani oleh umat, ditinggal kampuni mereka. Faslun dari Imam Syafi'i fasl. Qala fil ummi
Fa'in amaro wairahu hatta imam au nawa wa jaza kama yajuzu fil hudud. Orang yang sopo Imam Syafi'i fil Ummi dalam kitab Al-Qum. Fa'in amaro wala memerintah sopo wong wairahu an sakliane wong hatta imam sehingga nayami sopo waibu ekor awanawa utawa niatake sopo wong huwa utawi in amara wairo iku jaza oleh apa in amara wairo kama ya juzu oleh hadis Imam Syafi'i kama ya juzu oleh hadis Imam Syafi'i fil wudu'i ing dalam masalah wudu. Di dalam tayamum ana wong perintah nyombo ditayamumi wong sakoran sah. Terus yang ditayamumi sampai niat ora bisa niat. Wong niate basaran ora ngerti diniate kowe po. Saya niatkan tayamum untuk mentayamumi si jamrah yang sangat sah. Menurut pandangan Imam Syafi'i yang kemudian jika kita lacak berada bersumber pada kitab induk Imam Syafi'i di Al-Qum. Sama seperti wudhu. Nah, di sini kalau ada orang diwudhukan atau ditayamumkan, bisa jadi bagiannya sono. Apa itu? Yaitu proses mewudhukan mayit. Mayit itu diwudhukan orang. Jadi ada pengeran wudhu dewi. Wong niku kami disolati harus suci. Nah, wong sing salat itu suci apa maneh sing disolati dia harus suci lah. Lah tapi salat dhewe dicuci. Lah ora bisa wudu dhewe diwuduni sah ora sah. Lah nanti yang jadi ribut siapa yang membutuhkan, yang jadi ribut itu siapa yang mentayamumkan. Seorang mayit laki-laki atau seorang laki-laki guys mayit komplek si sedang dia orang ngerti tayamum utawa ngerti cuma duit-duit wani bayar wong wani bayar kan sebentar dulu dia tak mau nyonggok ditayamum sampai hujan, teman si pokok tak ini duit pemilu kok itu yang ulah terpenuhi. Nah akhirnya ditayamumi kalau siswa. Nah sampora tayamum sidul sah. Bahkan situ niatul diniatkan oleh baik kamu. Ya oleh satu rasa. Tetapi umpamanya si selendang perintah kalau dalam kona bujuni bujuk dalam kona kaya jauh orang ini pelokam laku doa waktu dulu tekok nyom ditayamumi dalponan menayamumi sehingga dalponan dalam menayamumi ya wajar baik pakai tangan merah. Nah di sinilah kemudian tayamumnya tidak sah karena batal sejak awal. Tayamumnya sah karena batal sejak awal. Wah tayamum kok disentuh. Nah tayamumnya orang batal dosa kuwi apa si dalpona gawe ber isine
lebu kang sampean mingkem karo merem silang pendek apa ini ada lebu gua wis lebih didik ora tipis yo nomor loro tangan sampean disiram nganggo aku wong lanang to sakora sabai lebih orang nganggo pegang yo rata nganggo gaya ember gaya saya mungkin kok ember saya baru rai saya nganggo tangan. Nah, itu sudah jelas ya, diniatkan ditayamumkan orang lain. Wa qala Ibnu Qasim rahimahullah la yajuzu. Wa qala Ibnu Qasim rahimahullah la yajuzu ora sah ora oleh apa ing amal wae. Jadi Ibnu Qasim ora sah merentai kalau wong sing aran dalem ibadah. Lalakon diri kok lakon kalau sing ngomong sah karena yang tidak boleh diwakilkan sholat orang diwakil ini. Nah, tini kon jupute banyu jupute debu tini komidane banyu bidane debu termasuk ngundoni kalau nayang ini kuwi ora termasuk kaya sholat. Benar itu ibadah tapi bukan ibadah makruh. Oleh karenanya menganggap sah. Yang satu Ibnu Qasim kira-kira arahnya apa? Karena antara tayamum dengan sholat sama-sama ibadah sehingga tidak perlu diwakilkan orang lain. Musoliyatnya diwakili wong liya wajib kudu mengati. Nah, Ibnu Qasim sampai ada milih sendiri pilih diri nengaku nyong suka pilihan Imam Syafi'i ning BBB ning bedu paling apa orang tayang ini bodoh tayangmu. Ini kan pertanyaan ini Pak, barang wis ditayang ini terus nganggo tisu dilap sedurunge sholat nganggo tisu dilap bersih. Pertanyaan ini, kuwi tayang mungkin bukan sholat, bukan Quran, boleh ora sah ora? Nah, ayo tak kira-kira. Wis bener gini, sudah sah. Dianggap sama seperti habis wudu, terus sare sampean nggo gawe kelap-kelap, rai karo tangan muati tanggane biru kabeh ora pas sudah kelap ora suwalan. Kasar baik bagus lah. Kau usah sih bener kui, wong dia pasang menyo. Kudu kui, dan wakui warang pusat itu tadi jebul suara. Nah, itu ada. Dia tetap sah. Wong batalin tayamum ini. Pertama batalin wudu, sing nomor loro batalin tayamum murtad waridatu. Murtad masuk barat iya nanti. Selanjutnya itu tadi Ibnu Qasim la juzu kultuhu takhrijan kultu mengucap sebagai sebuah makal takhrijan krono ngetok ini urusan pada urusan lain. Kalau diko seperti umi ing dalam tabarok. Wa in safatir rihu alaihi robana Fa'amarra yadaihi ala wajhi lam yajusku Lianna lam yaksubi sohi.
Wa in safat lan lamun nembus kuwi ngamoni pelan-pelan. Wa in safat lamun nembus lamun niup opari angin niup alaihi ngatasi wong niup turoban ing guna iman kang luhur fa amarra mongko nglakokake sapa wong amarra nglakokake sapa wong ya dhewe kang luhur wong ala wajib ngatasi wajib wong lam yajis mongko ora cukup apa tayamum itu di antara kalau sampai wong itu lam yaksud orang maksud sapa wong orang nuju sapa wong as-sa'ika qala al-qadi ketika sebal qadi Abu Hamid rahimahullah qadi Abu Hamid bisa sebab itu qadi Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali. Nanti kita baca di Al-Qur'an di Ihya'uddin. Hada ikum mahmulun tertanggung alaihi ngatasi tayamum. Di dalam yaksud nalikan orang maksud sekolah. Orang maksud ini mahmulun alaihi di dalam yaksud. Nalikan orang maksud orang maksud. Fa'amma ila somada lirihi fa'amma ila somada mongko nalikane nuju tongkang-tongake sapa wong lirihi maring angin fasafat mongko ngembus utawa niup apa angin aling ngatasi wong niup atura kaibu adza'a mongko nyukupi apa tayamum itu wahal itu khilafu mansusi beda pendapat secara asal. Jamaah pendengar rahimahullah, ada orang begitu konolesos kebetulan ape tayamum niat tayamum lah begitu resus bus kemudian nyawa itu tayamum nyawa itu tayamum istighfar sholat kalau orang yang ngepel-ngepelake rai senang apa resus kalau angin kalau tangan lah pertanyaan ora kuwi kaya ngene model iki wong ora pelat dhewe ora nepuk dhewe ora mukul dhewe. Nah dari Imam Syafi'i tidak sah, alasannya enggak ada niat untuk memindahkan itu ke dalam anggota tubuh yang harus dipusat wijaya Syafi'i. Tapi si Jimani Imam Sokomiki Abu Hamid Al-Ghazali itu kan cuma tertanggung pembahasannya dengan dimaksud maupun tidak dimaksud. Kalau cuma dimaksud atau tidak dimaksud, maka jika ada orang berupaya menuju ke angin lalu mencari tiupan angin, dia menuju tergiur. Setelah tergiur, ia gunakan debu yang berterbangan itu untuk tayamum, mengusap tangan dan mengusap muka dan tangan. Kalau begitu boleh dong. Wong itu kan tadi ada tujuan ila soma dari ini, bertujuan minta bantuan ke angin. Yang satu lagi tidak bertujuan minta bantuan ke angin, tapi ada angin yang secara refleks meniup, kemudian orang itu langsung
mengusap muka dan tangan bagaikan orang yang tayamum, dianggap tidak sah. Kenapa? Enggak dia memindahkan debu ke muka, ke tangan. Faslun walaya jusud dan mulai maktubat bila pada waktu wallahu a'lam. Itu nanti masalah tayamum bisa ditanyakan selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita pindah kajian kita ke kitab Mukhtarul Hadis An-Nabawiyah. Di sini di kitab saya berhalaman 53, sedang nomor hadis 436, tepat di dalam pergantian huruf. Kemarin itu menggunakan huruf alif, sekarang menggunakan huruf ba, karena ini menggunakan abjad. Harful bani, huruf ba. Bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammad ibn Abdillah wa Rasulih ilahi waqla alimin rumi. Salamun ala man ittaba'al huda amma ba'd. Fa inni aduka bi ayatil Islam asli taslam yu'tika Allahu ajraka marratayn. Fa in tawallaita fa inna 'alaika ismal alisayyid. Wa ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'an wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Ini awalnya waktu bersyukur anna muslimun, bahwa Bukhari dan Muslim dan Hadis Sufyan. Jamaah rahimahullah, ini hadis kami berupa surat, sepucuk surat yang dilayangkan Nabi Muhammad SAW kepada pembesar Rom, pembesar Romawi, orang Romawi. Tapi ini Romawi Timur ya, bukan Romawi Barat. Jadi Romawi jajahan Barat, Romawi Timur. Tepatnya bahwa Heraklius atau Herakla itu adalah menjadi kepala negara di wilayah Syria. Di wilayah Syria kali ini Damaskus. Nama lain adalah di wilayah Kan'an. Nah, ini isi surat Nabi Dewa, surat Kanjeng Nabi ditujukan kepada Raja Heraklius atau Herakla. Isinya Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah. Ini menggunakan bahasa Indonesia semua. Ar-Rahman yang Maha Pengasih, Ar-Rahim yang Penyayang. Min Muhammad, dari Muhammad ibni Abdillah putra Allah, wa Rasulih dan utusan Allah, ilahi Herakla, kepada Raja Heraklius, Alimir Rumi, pembesar negara Romawi. Salam selamat alaman atas orang ittaba'al mengikuti siapa menegakkan hidayah. Amma ba'du setelah itu, fa ini maka sesungguhnya aku Muhammad itu ad'uka, mengajak kepadamu wahai Heraklius, bidiayatil Islam, dengan ajakan Islam. Asli, tunduklah kamu. Asli, masuklah Islam kamu. Taslam, maka selamatlah kamu. Yutika, akan memberikan kepadamu siapa Allah Ta'ala ajroka, akan pahala marratayn, 2 kali. Fa in tawallaita, maka jika berbalik engkau wahai Heraklius, fa inna 'alaika, maka sunya maldoror atasmu ismal alisain,
dosanya para petani, dosanya para arisen. Arisen itu maksudnya adalah al-fanail, petani, karena di wilayah yang dijajah oleh barat itu saat itu, yaitu wilayah Syria, itu wilayah makmur, terutama di wilayah Ariha, nama lain Jericho. Waya ahlul kitab, waya ahli kitab. Ahli kitab itu dimaksud Nasrani dan Yahudi, atau Yahudi dan Nasrani. Waya ahlul kitab, waya ahli kitab. Ta'alau, marilah kamu sekalian, ila kalimatin, menuju satu kalimat, sawain yang sama, bainana, antara kami kaum muslimin, wa bainakum, dan antara kamu wahai ahli kitab, Allah na'budu, agar kami tidak menyembah illallah, kecuali Allah na'budu, agar kami tidak menyembah illallah, kecuali kepada Allah, wala musyrika, dan agar kami tidak menyekutukan di kepada Allah syai'an, akan sesuatu pun, syai'an sama sekali, wala yattakhidha, dan tidak menjadikan siapa ba'duna, sebagian kami, ba'dun, akan sebagian, arbaban, sebagai Tuhan-Tuhan, min dunillahi, selain Allah, minnya zaidah. Fa'in tawallau, maka jika berpaling kamu sekalian, faqulu, maka berkatalah kamu, isyhadu, bersaksilah kamu, di anna, sunya kami muslimuna, orang-orang Islam. Rawah beragamakan hadis yang Bukhari wa Muslim, an Nabi Sufyan, dari Abu Sufyan. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bayyuni ala an la tusyriku billahi syai'a, bayyun, pada berbaiatlah kamu padaku, ala an la tusyriku, agar tidak syirik teruskan billahi, kepada Allah, syai'an, akan suatu pun, syai'an sama sekali, wala tasriku, dan janganlah kamu mencuri, wala tasriku, dan janganlah kamu berbuat zina, wala taqtulu, dan jangan kamu membunuh auladakum, akan anak-anakmu, wala taqtu, dan jangan mendatangkan kamu dibuhtanin, kelawan perbuatan bohong, tamtaruna, yang membuat kamu sedang dulu akan buhtan, baina aydikum, di antara tangan-tanganmu, arjulikum, dan kaki-kakimu, wala taksau, ini yang benar, bukan wala taksu, wala taksau, asor yaksu, tapi ada pula dia kudore yaksauna, nah dibuangnya wala taksau, tapi boleh juga dibaca taksu, wala taksu wala taksau, dan jangan membantah kamu sekalian, wala taksu wala taksau, dan jangan maksiat kamu sekalian, membantah fi ma'rufin, di dalam kebaikan. Paman, maka barang siapa wafat yang setia, siapa manipun dari antaramu, wajibku, maka pahalanya man wafat itu Allahi, atas Allah. Waman, dan barang siapa sobat yang mengenang mindalika, dari demikian itu, maksudnya man, orang asobat yang mengenai maksiat, mindalika, dari demikian itu maksiat, saya akan sesuatu, fa'u tinggal, maka disiksa siapa man, di sekedar di dunia, bahwa maka dialah zalik, itu kafar, pengkifarat, penebus dosa lalu beriman, watahuru, dan bersuci. Waman, dan barang siapa sobat yang mengenai atau melakukan kemaksiatan, siapa man dari demikian itu, saya dengan sesuatu summa sakal,
maka lalu menutupi firman-Mu kepada manusia Allah Ta'ala bahwa maka dialah dari ilallahi kepada Allah. Insya jika berkehendak siapa Allah akan Allah akan turun dari mana. Wa insya dan jika menghendaki siapa Allah akan menyiksa siapa Allah padanya. Rawan meriwayatkan hadis siapa Ubadah bin Samit, sahabat Ubadah bin Samit. Para jemaah mendengar rahimahullah. Hadis yang pertama yang diawali berobat ialah hadis tentang kisah surat Rasul yang dikirimkan kepada Raja Heraklius dari wilayah Romawi Timur, Romawi Barat. Waktu itu justru sudah tidak begitu bersinar lagi. Romawi Barat sudah tidak bersinar lagi, bahkan sebagian Romawi Barat itu kerajaannya sudah pindah ke Mesir. Jadi malah adanya di timur. Dan itu pada masa Nabi Isa alaihissalam saja Romawi sudah menguasai wilayah di sekitar Palestina, itu kan di Syria. Damaskus dikuasai Romawi. Nah, kalau kita ngomong rajanya atau pimpinan Romawi di Syria itu di zaman Nabi Isa namanya Herodes. Kemudian yang menjadi wali kota Palestina saat itu bernama Pilatus. Pilatus sama Herodes inilah didesak oleh imam-imam Yahudi untuk menghukum Isa al-Masih dengan hukum salib. Padahal kedua orang itu tidak menyetujui, tapi karena didesak, namanya penjajah, pribumi mendesak, ya weslah daripada Romawi diusir. Penjajah itu akhirnya demokrasi yang sudah dibangun di wilayah Palestina, di wilayah Syria remuk karena tekanan Yahudi untuk menyalibkan Isa. Kemudian 571 tahun sudah bergantilah pemimpinnya dari tadi Pilatus dan siapa Herodes dipimpin oleh Heraklius 571 tahun itu saat lahir. Kemudian terus sampai Nabi Isa sampai Nabi Nabi. Di saat itu jamaah rahimahullah di bawah kepemimpinan Heraklius itu wilayah Syria atau Damaskus maju, perdagangan internasionalnya beres. Memang daerah itu kan menjadi pusat perdagangan yang kalau dari timur ke barat itu dari Cina menuju ke barat, barat menuju ke Cina, dan itu yang disebut dengan jalan keramik atau jalan sutra, karena di sana banyak menjual gerabah dari Cina dan sutra dari Cina. Kemudian dari barat menjual ke Cina emas, dari selatan seperti dari Mekah, dari Yaman menjual ke sana buah-buahan, berikut juga kulit-kulit yang nantinya untuk baju-baju kulit. Nah, jamaah rahimahullah, pada saat Nabi itu berdakwah dari Madinah, beliau menyuruh sahabatnya untuk menulis surat
Ini surat dari Nabi, di Nabi yang nulis. Nabi tidak berurusan dengan tulis-menulis dan baca-membaca. Tapi Nabi hanya mendiktekan kepada sahabat yang menulis ini. Isi surat yang didiktekan Bismillahirrahmanirrahim. Ya Pak, suratnya dimulai Bismillah. Padahal bukan orang kepada yang terhormat glorious orang, tapi sampai Bismillah mendahulukan Allah lebih dulu, baru mendahulukan nabinya. Min Muhammad ibn Abdillah wa Rasulih. Dari Muhammad bin Abdullah nama asli, wa Rasulih pangkatnya Nabi Muhammad. Nah, ditujukan kepada Ilahi Roklah Dinil Rumi, kepada Raja Nabius pembesar Romawi. Kepadanya begitu. Jadi dengan nama Allah dari Muhammad bin Abdillah seorang Rasul ditujukan kepada Heraklius pembesar Roma. Ganti alenya baru salam. Salame orang nganggo assalamualaikum, orang nganggo salami oporane dari salam nasional, salam menyesatkan, tidak boleh kita ikuti. Sebagai muslim cukup assalamualaikum. Nek wong Kristen monggo ape nganggo salam, ape nganggo salam sejahtera monggo. Nah, ketika kemudian orang yang Hindu Buddha mungkin akan mengatakan Santi, monggo, wong itu akan namanya. Tapi Muslim harus menggunakan ajaran Islamnya, karena salam itu ibadah dul, wala talbisul haqqa bil batil. Jangan campur aduk yang hak dengan yang batil. Jadi kalau assalamualaikum, kalau mau yang umum gunakan selamat sore, selamat malam, selamat pagi. Umpamanya orang selamat pagi harus sampai jaga sampai siang. Selamat pagi sampai apa? Selamat siang sampai sore. Nah, itu yang bagus begitu Pak. Kita tidak mengganggu yang lain juga. Wah, ngerti orang tentin dia salah mewong jebule salah arti, salah kalimat. Wong sifat cair apa gue ngerti orang gawe diucapne selamat orang kayak iya, wong sifat cair selamat lewat Cina berarti bojo Cina bojo kan capcai capcai bersama capcai bersama orang berkata yang sampai itu sebagai muslim cukup assalamualaikum warahmatullah. Tapi nangar orang Kristen, orang Buddha, Hindu orang maknanya pikir keselamatan dari Allah yang di Indonesia kan mungkin juga rahayu effendi mengerti salam semuanya kayak Islam ya Islam. Kalau Kristen gunakan salum, ya Kristen salum. Jadi ojo melu iki salame kok sing ora nganggo ilmu agama. Nganggone apa kira-kira ilmu karepe dhewe. Islam wala talbisul haq bil batil. Ojo sing arane sampeyan nganggo operane santi pun takon maknane ora ngerti. Jare Gusti Allah wala taquma laysa bimin. Jangan kau berpegang, jangan kau berhenti pada sesuatu yang kamu tidak tahu ilmunya. Maknane ora ngerti kok, ati ora ngerti. Ngomong apa?
Jelas ya, Pak. Cuma dipikir kalau Kristen juga dipikir salah. Assalamualaikum, santi, terus kurang-kurang rahayu, terus makan dia teman, salum, sidul, selatang, ini wangi lagi. Ojo Islam itu Islam. Non Muslim yang ojo ganggu lah. Kowe mikir rahayu kok iki nyombo ngisi nake mucara rahayu orang timah. Ya. Kemudian di masa Rasul ada salam yang dilakukan dengan cara sembrono, berfungsi untuk mencelakakan orang Muslim. Wong Kristen dia, wong Yahudi dia di zaman Rasul boleh salam orang assalamualaikum, tapi assalamualaikum sambil maknanya racun atas kamu mau semoga keracunan ini kan dulu semua. Nah, mulanya di zaman Rasul kalau ada orang assalamualaikum, orang Kristen orang Kristen Yahudi suruh jawab salam wassalamualaikum, semoga racun atas kamu jadi mengkolok curang ini juga mengurangi jari Gusti Rasul. Orang yang berbuat curang kepada orang yang curang itu sedekah. Orang yang berbuat bohong kepada orang itu sedekah. Orang berbuat sombong kepada orang yang sombong itu sedekah. Dasar ilmunya hadis tik ala tayya binatai ala tayya sedekah. Monggo sampean dipolongi langsung. Sampai dongmu temenan iki sing arane tutupe kuburane Kanjeng Nabi. Temenan betul. Iya. Ora Pak lalu tutupe Kanjeng Nabi. Nah, kulo kapan mau dilekone sampean iku endi? Ngomong tutup kaya bakal digo buang ora bakal tutup. Sampai bosok, lama-lama boleh dibantah ngerti bakal jadi apa nih dilakukan untuk perbuatan syirik. Wong Jawa kan boleh kuwi, pemani Yahudi, parah mani. Jadi mereka belakang jadi itu juga terus sampean ayo podo sedekah kowe Kanjeng Nabi. Masukin ini mas, masukin ini disuruh oleh sorban ini, suruh sorban ini kalau nyumi tutupnya kuburannya Kanjeng Nabi. Artinya tutup kuburan apa sih? Sampai biasanya kuburannya ditutupi, tutupnya kuburan namanya apa? Nah, tutupe kuwi sampeyan ing bawa mayit kae. Karane linggar. Sebagian orang linggar. Nah, kok linggar iki ya. Nah, kae orang iki harus orang saudara lah sampeyan yo kudu iso ngapusi. Apa kudu sampeyan tersusun duit gawean bae sampeyan pura-pura geblek, pura-pura edan, mantemi kabeh cukup putih wengi. Ayo kan? Siapa yang bohongi wong bohong kuwi ganjar. Barang wis teko ning warung mangan blak-blak beres. Alhamdulillah pelayu, kumpul-kumpul keden. Apa gitu? Ngomong kamu cukup duit nyomang dan duit rokok, duit itu boleh ngapusi. Kayak apa namanya sekarang ini nyom itu
pakaian cukup kain semua gambar lagi kalau tutupi wong mati wong kudu mampu kok saya begini yang boleh apa orang ini kan namanya soal lah kok digowo kebelet orang ini kok kebelet lagi mangan dengan orang ini kebelet lagi mangan nih kowe ngapusi yang di orang pilih dayon semua mobil semua orang seperti wes kowe mangan ini sih dari yang itu aku mengangkat sing dari yang dibayari barang apa dibayari kowe tak pilih sendiri tinggal kalau syarat kalau tukang warung dia sing bayar aku begitu tinggal mau sing ditagih tapi dulu berasa coba ngapusi ribu orang mau menjijus dosa ngapusi buat teman tukang ngapusi betul dapus sampai nanti lebih kocok tukang ngapusi tapi akhirnya yang saya ini tuku kayu itu kayu mantan saya ditanggul di pinggir orang takbir gede-gede kayu ini pas gede-gede belakang si jibin jalan itu juta honornya kalau keluar kurang lagi 20 lebih dari 15 sing ditawar 17,5 ini. Tapi kalau kancaku gue langsung korban harus banyak. Kenapa? Kancaku gede. Yoi, orang di 3-4 kalinya mengakhirkan langsung gue diredek matanya menggelik cangkemnya ngopres didukut waktu apa makan kocok apa matapi sing ada terus sing duit beli kilo apa ngapusi nah sing siji mani kancane kaya kumani klepot-klepot aku sing ngadeg kaya iki sek lan tipe diduri kaya jemelengan Cuma-cuma menambah yang apa-apa kita Indonesia ya Allah komentar terbuangnya akhirnya fokus dari perantaraan aku jadi memperoleh rohanian di pabrik di perusahaan rohanian di tukang ngaji itu jadi diserahkan bagaimana Pak Ustaz? Wah, tanya sendiri mana? Tanya sendiri. Jadi Pak, jangankan saya itu 3 juta, 1,5 juta pun saya tidak berani. Masya Allah Pak, yang namanya lidahnya, kepalanya, matanya, itu ngeri sekali. Bagaimana makanya saya akan berbagi Pak, paling tidak 1 pohon itu saya bayar kepada orang pintar itu paling tidak 1 juta hari sekian. Bukan tidak apa itu apa aja, enggak ditebang saja. Bagaimana Pak Ustaz? Ditebang saja, jadi nanti ya itu nggak usah melihat dikasih buat saya nanti air dulu di merokok yang praktis oleh telur trek panggil didol betul 20 juta. Lah aku cuma dikasih begitu betul makan ini sing paling seneng kok ayo wis mangan sate lah kalau apa
Sampai itu kerja orang mikir sih, kayaknya gratis betul carane. Wong Cina iki Cina sih ra terus si aja dipun Pak trik dosa. Kuwi ora ben orang sampean dari tukul Cina kuwi bukan biar bener orang orang kesenggol di sampean makan ya kan manusia orang jamaah kita kembali ke pelajaran. Nah, jadi emang yang namanya bangsa barat itu sudah di timur, bangsa barat menjadi penjajah di zaman biyen termasuk saiki ngayu kae London kuwi nyata menjajah Indonesia kuwi wis sak dulu wis ana kuwi. Lah ini pada saat Nabi mengirimkan surat kebetulan Raja Heraklius itu sedang kehadiran tamu dari Arab, tokoh Arab yang bernama Abu Sufyan. Abu Sufyan bin Harbi itu tokoh Quraisy yang kafir kumigan, koncone Al-Walid bin Mughirah, koncone Abu Jahal, koncone Abu Lahab, koncone Fanhas. Nah, ono Abu Sufyan. Nah, begitu surat diterima, dibaca oleh Heraklius kemudian melamun. Kono surat wani-wani begitu, sing aran ojo biasa ditulis kepada yang mulia, yang agung, yang terhormat, Raja Heraklius, semoga panjang kekuasaannya, semoga panjang umur, semoga makmur sejahtera. Kan biasanya itu dari orang diingatkan dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, diingatkan Bismillah. Soalnya Bismillah arani dhewe sing ngirim surat arani Muhammad bin Abdullah karo pangkat diri sebagai Rasulullah. Dipikir-pikir itu paling tenan, itu dibohong mesti orang luar biasa. Nah, ditanya, ini dari Muhammad itu orang mana? Dari Mekah Pak, dari Mekah. Arab Indrania. Sekarang diumumkan, adakah orang Arab yang ada di sini? Begitu diumumkan, aku sudah maju. Saya Pak orang Arab. Dan saya kebetulan adalah orang Mekah. Dan saya kebetulan Pak, orang yang masih satu kakek dengan yang bernama Muhammad. Wah, betul? Iya. Sini duduk di bibir saya. Aku duduk di bibir Heraklius. Abu Sufyan. Nama siapa? Saya Abu Sufyan bin Harbi. Kemudian bin biasa kalau Pak Kami boleh diri menunggu toko maaf atungan toko Ibrahim ini perlu toko warang beragam ini itu Muhammad itu sebetulnya siapa? Oh, itu anak yatim yang diasuh oleh saudara saya yang bernama Abdul Thalib. Kakeknya wafat diasuh oleh Abdul Thalib. Abdul Thalib dengan saya itu sepupu. Jadi kamu dengan Muhammad, nah kalau Abdul Thalib itu sepupu dengan saya, Abu Talib itu kakaknya Abdullah, itu Abdullah ya sepupu.
maka itu adalah termasuk ponakan saya, tapi agak jauh. Terus sejak kecilnya perbuatannya apa? Dia tidak pernah berbuat jahat. Masyarakat Arab bahkan sangat percaya kepada Muhammad itu sampai dijuluki sebagai Al-Amin. Terus mereka menyebut Muhammad sebagai Al-Amin, iya. Nah, tetapi ayat-ayat ini itu Muhammad yang menasihkan merasa bahwa dirinya itu dapat wahyu sehingga memperolok Tuhan-Tuhan kami yang kami sembah. Muhammad itu melarang menyembah Lata, Manat, dan Uzza. Jika Muhammad ke sini pasti melarang Tuhan menyembah Yesus, menyembah Isa, menyembah berhala pasti, menyembah salib pasti. Loh kok kamu tahu? Ya sama kok, antara menyembah Lata, Uzza, dan Manat sama seperti menyembah makhluk lainnya, seperti menyembah Isa atau Yesus, menyembah pangeran atau yang disebut Siddhartha Gautama, atau juga menyembah Tien yang kemudian disisipi atau ditinju ke dalam jauh ternyata Konghucu atau Konfusius. Itu kan semua disembah. Tidak mungkin kalau dia kesini pasti akan melarang. Oke, saya tidak tanya itu. Yang bertanya, yang menjadi pengikutnya Muhammad orang-orang terhormat, apa orang-orang yang melarat, orang-orang lemah, termasuk hamba sahaya? Dijawab sama musuhnya, yang mengikuti Muhammad itu rata-rata orang susah, orang melarat, hamba sahaya. Ya. Oke. Sekarang saya tanya, siapakah yang paling memusuhi Muhammad itu? Yang paling memusuhi adalah kerabat-kerabatnya. Termasuk saya pun tidak suka ngomong memusuhi orang merasa ini. Iya. Sebentar. Saya tanya, ajaran yang diajarkan adalah sembahlah Allah Tuhan dan jangan menyekutukan kepadanya. Terus ajakannya lain, bermasyarakat untuk bermasyarakat adalah ajakannya. Janganlah mencuri, janganlah membunuh, janganlah membuat saksi palsu, dan jangan pula melakukan perbuatan keji yaitu zina. Ya. Terus apa lagi? Kalau makan tidak sembarang makanan. Semua makanan yang dimakan apabila berupa buah-buahan bebas kecuali yang memabukkan. Apabila minuman semuanya diminum kecuali yang memabukkan. Bahkan air susu dari binatang ternak yang kami haramkan beliau minum, seperti air susunya onta yang disebut dengan ham, onta yang disebut dengan jantala, onta yang disebut dengan bahiro. Itu onta-onta itu dilepas, kemudian Nabi Muhammad tidak merasa berdosa, itu sudah bebas siapa yang memiliki, itu mengambil air susunya. Terus dia tidak akan makan daging kecuali daging itu disembelih atas nama Allah. Setelah semuanya ditanyakan ini, ketahuilah wahai Abu Sufyan, Muhammad itu adalah betul sebagai Nabi. Ciri-ciri Nabi dari zaman ke zaman, pengikutnya orang lemah, wong melarat, wong susah, hamba sahaya,
Isa itu, yang mengikuti Isa itu raja, RT, RW, lurah, bupati, jujur yang mengikuti Isa, hamba saya ada yang tukang cari ikan di laut, namanya tukang nyam, ada yang kemudian tukang mancing, dan seterusnya. Itu loh orang-orang. Nah, jangan kemudian disampaikan musuhnya para nabi itu juga saudara-saudaranya sendiri. Musa itu akan dibunuh oleh Korun. Korun itu anaknya Harun, yaitu kakaknya Musa. Kakaknya Imron. Jadi tuannya anak tuan. Jadi Nabi Musa manggil Korun kan saudara sepupu. Ini musuh. Terus yang lainnya juga para nabi dimusuhi oleh saudara-saudara. Allah angkat Nabi Hud kepada saudaranya, yaitu kaum Ad. Saudara yang namanya Ad memusuhi Hud sampai habis-habis. Jadi semuanya itu masih saudara dan musuh. Dan Nabi tidak mau menyembah kepada selain Allah. Maka jelas sebenarnya Abu Sufyan dan Nabi tidak akan makan makanan yang dijadikan sebagai tumbal atau sesaji untuk berharap. Maka ia makannya dengan basmalah. Binatang yang disebutkan makan terus semua dijelaskan. Akhirnya Abu Sufyan hatinya tidak kuat. Kembali rojo mantap joros. Orang kuat, tapi sengaja orang kuat. Orang paling joros, wong dhewe tamu kaki Arab ning wilayah negeri lain. Warang balik ke kerajaan. Arin bahasani kowe lagi dagang. Arin lagi tempat dagang. Belum pesen jengkel wadi tapi Abu Sufyan termasuk orang yang paling pintar dari musuh Nabi. Itu Abu Sufyan paling kaya. Khalid Al-Walid bin Mughirah. Sapa Al-Walid bin Mughirah? Al-Walid bin Mughirah bapaknya Khalid. Khalid kan ada Khalid bin Walid, Khalid bin Walid, Walid bin Mughirah. Walid bin Mughirah musuh Nabi sampai jamaah. Lalu mengajak kepada Nabi, mengajak kepada orang itu dengan pertama salam. Salamun ala man tabarruka. Salam buat orang yang hidayah. Kemudian aku mengajakmu dengan ajakan Islam, ajakan pasrah. Islamlah kamu, maka kau akan selamat. Dan kau akan dapat pahala 2 kali. Pahala kamu Islam dan pahala orang yang meniru kamu. Yang kedua, jika kau tidak mau Islam, fa innama 'alaika Ismal arisain. Nek kowe ora gelem Islam, kowe bakal oleh dosane petani-petani dari Damaskus, petani Syria. Kuwi ora beriman gara-gara kowe dosa. Terus Nabi beriman secara umum, wahai ahli kitab, ini berarti ditujukan kepada pendeta Yahudi dan pendeta Nasrani, yaitu para rahib dan ahbar. Kemarilah kamu menuju kalimat yang sama antara aku dan kamu. Apa itu kalimat yang sama antara aku dan kamu? Adalah kalimat yang disebut dengan ajaran agama
syariatul ammah, syariat umum. Syariat umum itu di dalam Islam, Kristen, Hindu, bukan Hindu, Islam, Kristen, Yahudi, pertama kali syariat itu yang wajib disembah Allah. Itu sama. Yang kedua, ajaran syariah agama manapun haram mencuri. Agama apapun haram mencuri, haram membunuh, haram berbuat zina. Nah, agama apapun itu adalah kalimatun sawa'un bainana wa bainahum. Nah, tentang kemudian bagian-bagian furu'iyat, cabangnya memang ada beda-bedanya. Sholat itu semua wajib dari zaman ke zaman. Tentang caranya, cara sholat itu di furu'iyat sudah. Cara sholat itu wong sampean karo nabi sholatnya mesti beda. Kalau imamnya sampean karo Pak Kiai Musoleh, Pak Kiai Ahmad Soleh, karo Pak Kiai Nasir beda-beda. Delokno ono sing takbir dulu, ono sing tengah-tengah, ono sing gap, ono sing takbir kaya wong Solo. Suara bisa tarik mani. Kok sedap gitu? Ono sing sedap persis ing duwe budal, ono sing nang budal, ono sing soe budal, dan sing suka karo batal. Ono sing ning dodo, ono sing duwe dodo, ono sing pinggire karo kapisan. Ono ya wis itu syariat. Sebab apa? Yang masuk syariat ini takbiratul ihram. Kalau Islam secara umum kabeh ora sah salate ning ora takbiratul ihram. Sing NU, sing Muhammadiyah, LDII, Islam Jamaah, terus Mandiri Islam Abangan, Kristen Kulon Tangan, pokoknya ini takbir orang takbir sholat orang takbir ihram sah takbir. Nah takbiratul ihram itu ucapan Allahu Akbar. Nah dene ngangkat tangan arane iki hukum syariat sunnah. Karena sunnah itu cabangan